Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sahabat yang menjadi penghafal Quran terbaik. Mereka bukan hanya fasih dalam membaca, namun juga mampu mengamalkan ayat-ayat Allah sesuai dengan ajaran Nabi-Nya. Di antara sekian banyak sahabat, ada satu orang yang bacaan Qur'annya paling disukai oleh Rasulullah. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Pada suatu ketika, Rasulullah lewat di antara Abu Bakar dan Umar. Sementara saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang sholat dan beliau membaca surah An-Nisa. Bacaan beliau begitu teliti hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar seperti baru diturunkan, maka hendaklah ia mengikuti qiraat dari Ibnu Mas'ud." Sahabat yang dirahmati Allah, keislaman Abdullah bin Mas'ud dimulai ketika beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu beliau masih menjadi hamba sahaya dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Beliau ditugaskan oleh Uqbah untuk mengembalakan kambing-kambing miliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar kemudian menjumpai Ibnu Mas'ud ketika ia sedang bekerja di lahan penggembalaan. Rasulullah bertanya, "Wahai penggembala, apakah engkau memiliki susu?" "Aku mempunyainya," ujar Ibnu Mas'ud. "Namun aku hanyalah seorang pekerja yang diamanahkan untuk mengurus kambing-kambing ini." Sahabat yang dirahmati Allah, di sini tampak jelas bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang jujur dan tidak menyalahgunakan amanah yang telah dilimpahkan kepada beliau. Kemudian Nabi mengerti keadaan tersebut dan beliau bertanya bahwa adakah kambing yang tidak mengeluarkan susu. Ibnu Mas'ud lalu membawakan kambing tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kemudian menakdirkan melalui nabinya sebuah mukjizat di mana saat Rasulullah mengusap kambing itu, mendoakannya, maka air susunya pun keluar dengan deras. Beliau memerahnya, meminumnya, dan memberikan sebagian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, Nabi memerintahkan agar kambing tersebut berhenti mengeluarkan susu, maka berhentilah ia sebagaimana Nabi sabdakan. Ibnu Mas'ud sangat takjub akan kenyataan yang dilihatnya. Beliau kemudian meminta Nabi untuk mengajari apa yang beliau ucapkan hingga kambing itu bisa seketika mengeluarkan air susu. Rasulullah kemudian berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Semoga Allah merahmatimu wahai pemuda, engkau adalah seorang yang akan diajarkan ilmu." Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud kemudian bersyahadat dan menjadi ahli Quran yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai sabda beliau. Sahabat yang dirahmati Allah, Yahya bin Urwah bin Zubair mengisahkan dari ayahnya bahwa Ibnu Mas'ud merupakan orang pertama setelah Rasulullah yang terang-terangan membaca Al-Quran di Mekkah, bahkan di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang terkenal amat memusuhi dakwah Rasulullah. Kisah tersebut dimulai ketika pada suatu hari para sahabat sedang berkumpul, kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy ini tidak pernah mendengar Al-Quran dibacakan secara terang-terangan. Maka siapakah yang berani membacakannya langsung di hadapan mereka?" Ibnu Mas'ud kemudian mengajukan diri agar ia saja yang membacakan Al-Quran. Para sahabat lalu menanggapi keinginan tersebut. Mereka berkata, "Wahai anak muda, kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Yang kami inginkan adalah seorang dari kerabat terkemuka, sehingga ia bisa membela diri ketika ada reaksi keras dari kaum Quraisy."
Saat itu, kedudukan Abdullah bin Mas'ud di kalangan Quraisy memang hanya sebatas seorang hamba sahaya, sehingga ia tidak memiliki posisi yang bagus atau kerabat yang kuat untuk membela diri ketika kaum kafir marah atas apa yang telah ia lakukan di hadapan mereka. Bahkan sebagaimana diriwayatkan dalam sirah, bahwa Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang dengan perawakan yang kurus dan tubuh yang tidak tinggi. Para sahabat bahkan pernah sekali tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud karena teramat kecil. Hingga Nabi kemudian bersabda bahwa kedua betis Ibnu Mas'ud kelak di akhirat, timbangan keutamaannya melebihi berat dari gunung Uhud. Singkatnya, datanglah Ibnu Mas'ud dengan berani menuju makam Ibrahim di saat masyarakat Quraisy sedang berkumpul. Hamba sahaya Quraisy tersebut kemudian membaca surah Ar-Rahman di hadapan mereka semua. Beliau terus membaca hingga orang-orang Quraisy memperhatikan kata demi kata yang diucapkannya. Mereka kebingungan tentang perkataan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Hingga salah seorang dari Quraisy menyadari bahwa Ibnu Mas'ud membaca ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika kelompok orang-orang yang hadir di sekitar Ka'bah tersebut menuju ke tempat Abdullah berdiri dan memukuli wajahnya. Namun, beliau terus membacakan Al-Quran di hadapan mereka, hingga kemudian beliau pulang dalam keadaan penuh luka dan menemui sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar dugaan, justru Ibnu Mas'ud tidak takut akan reaksi yang diterimanya berupa pukulan dan hujatan dari kaum kafir Quraisy. Sakit dan perih tidak ia hiraukan. Bahkan beliau bertekad untuk kembali ke hadapan Quraisy esok hari, serta membacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka seperti hari ini. Namun para sahabat Rasulullah mencegahnya dengan mengatakan, "Tidak, wahai Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini. Apa yang engkau perdengarkan kepada mereka jelas-jelas merupakan sesuatu yang mereka benci." Sahabat yang dirahmati Allah, apa yang Ibnu Mas'ud lakukan untuk menegakkan kalimat Allah tidak cukup sampai di situ saja. Yang tadi hanyalah sebagian kecil dari upaya beliau mendakwahi manusia. Masih banyak kisah mengagumkan dari beliau yang insya Allah akan kita sajikan di kemudian hari. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.